Udah gelap ya. Terus banyak pohon juga Pohon ya. banyak juga. Karena intinya ada energi-energi dari jejak-jejak leluhur kita memang yang hidup di masanya, dan di masa ini pun anak masih merasakan di sini sangat kuat, sangat kencang dan Hari berikutnya, tim jejak leluhur melanjutkan penelusuran di salah satu air terjun keramat di kaki Gunung Gede. Halo, Akang, gimana, sehat? Baik. Ini loh, Bang, Kang Wiwit. Oh, Mang yang Wiwit ini. Penggiat adat budaya Penggiat adat Cianjur. budaya. Baik. Ya. Akang, tujuan kita ke sini kan kita mau minta diantar nih ke salah satu air terjun yang katanya dikeramatkan oleh masyarakat sini. Oh iya ya. Memang di sini ada beberapa air terjun menjadi sumber air. Boleh? Kita Yuk. jalan. Mari. Ya, kita akan memasuki salah satu sumber mata air dalam kawasan ini. Ini kawasan Gunung Gede Pangrango. Nah, di sini banyak sekali beberapa titik mata air yang memang ini bisa mengalir dan menyatu menjadi Cikundul. Aliran Cikundul ini masuk ke Cianjur. Nah, Cianjur ini mempunyai sejarahnya itu adalah Cikundul. Nah, ini beberapa mata air yang kita akan coba masuki dari sekian jumlah banyak mata air yang mengalir dari Gunung Gede. Berarti di sini juga salah satunya ya? Ada berapa mata air di sini? Kalau mata air Yang sekarang kita mau ini, mau datengin. ini baru satu aja, satu. Lewat mana Mang Wiwit? Ini sebentar. Memang ini agak gelap. Udah gelap ya. Terus banyak pohon juga Pohon ya? banyak juga. Kayaknya Allah suaranya Akbar, di sana. suara sebelah sana. Maaf. Ini suara airnya udah kedengeran. Ya betul. Ini salah satu sumber mata air yang ada di kawasan kaki Gunung Gede. Karena sumber air yang masuk ke area Cianjur itu ada beberapa titik di kawasan Gunung Gede Pangrango. Nah, kawasan Gunung Gede Pangrango ini mempunyai beberapa titik, termasuk salah satunya sumber airnya di sini. Nah, ini namanya nanti mengalir menjadi satu ke air Cikundul. Cikundul. Ya, Cikundul. Ya. Iya. Kita masuk ke sini. Ya. Perjalanan menuju air terjun yang dikeramatkan berlanjut. Lokasi yang dituju belum menjadi tempat wisata dan hanya terkenal oleh masyarakat setempat. Karena lokasi air terjun tersebut cukup tersembunyi. Medan berbatu dan rimbunnya semak belukar semakin membuat suasana mistis begitu terasa. Ya, alhamdulillah ini curugnya ya? Ya, betul. Pak, curug apa ini namanya? Ini Curug Putri namanya. Curug Putri. Pasti ada sesuatu dengan namanya Curug Putri, maksudnya Kalau ada. saya pribadi, ini dari leluhur kami bahwa putri di sini bukan putri yang dianggap ya tanda kutip, tapi putri memang putri zaman-zaman dulu suka ke sini main. Artinya mungkin zaman-zaman kerajaan Pajajaran bahwa para putri-putri nonoman yang dari keraton ya sukanya mainnya di sini, mandinya di sini. Karena di sini banyak tempat yang disuka para raja dulunya, keluarga kerajaan ya sukanya mainnya di kawasan Gede Pangrango ini. Artinya air terjun ini dikeramatkan ya, Kang ya? Karena itu mau sejarah ya, sejarah pada akhirnya dikeramatkan. Nah, dikeramatkan di sini bukan berarti hal yang negatif ya. Karena ini harus lestari, dijaga. Bahwa ini adalah bagian dari siklus sejarah Pajajaran bahwa di sini ada suka putri zaman-zaman Pajajaran mainnya di sini. Air terjun Putri di kaki Gunung Gede ini ternyata tak terlalu besar secara ukuran. Namun, legenda masyarakat sekitar membuat air terjun ini menjadi lokasi penting dalam pencarian jejak leluhur.
Tapi kenapa banyak sumber air yang dikeramatkan? Sangat logis pada saat masyarakat dahulu sangat memaknai tentang mata air tadi. Kenapa? Karena itu salah satu sumber yang akan menghidupi kita. Sebelum membahas lebih jauh soal sumber air, kita perlu tahu dulu hal penting soal air. Air di bumi tidak bisa habis karena air ada dalam sistem tertutup, tidak dipengaruhi apapun, dia hanya berputar dalam siklus. Sistem tertutup dalam siklus air karena siklus tersebut berada di dalam atmosfer bumi dan tidak terpengaruh faktor di luar bumi. Untuk tahu lebih jauh soal air, berikut penjelasan singkat mengenai siklus air. Proses pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air yang ada di permukaan bumi, terutama dari air laut. Proses yang pertama adalah evaporasi, penguapan air dari laut menuju ke darat. Nah, yang mempengaruhi yang paling dominan adalah lama penyinaran matahari di belahan bumi. Tentu Khatulistiwa daerah yang paling dominan memberikan sumbangan terhadap air dunia. Air yang menguap naik ke atmosfer dan pada ketinggian tertentu mengalami proses kondensasi, yaitu ketika air dikristalkan menjadi butiran es di awan. Semakin banyak butiran es di awan, semakin hitam warna awan yang menjadi tanda hujan akan turun. Begitu sampai di darat, air terpecah menjadi dua. Yang pertama dia menginfiltrasi di dalam tanah, sedangkan sebagian yang lain, hampir 75% itu lari menjadi air permukaan atau kita sebut runoff. Air larian atau runoff adalah air di permukaan berupa air terjun, air sungai, danau, dan lainnya. Air bersih sendiri kebanyakan ada di darat. Nah, komposisinya sangat sedikit di bumi ini, hanya 2,5%. Dengan jumlah sedikit itu bisa dibayangkan pentingnya air bersih dalam kehidupan. Apalagi ada prediksi bahwa 2 miliar orang akan kesulitan air bersih pada tahun 2050. Kebudayaan dan air, kebudayaan dan sungai itu sangat berkaitan, sangat erat kaitannya. Sebagian besar peradaban manusia juga tumbuh di sungai atau tumbuh di air. Dekatnya manusia dengan air dan sungai bisa dilihat dari banyaknya nama daerah atau sungai dengan awalan Ci yang merujuk pada adanya sumber air. Kalau Ci itu di dalam hurufnya suka ditulis dengan cahaya. Kalau kita menemukan huruf ya maka disebutkan I. Jadi kalau cahaya itu dibacanya Ci. Tinggal Ci ini adanya di mana? Gitu ya. Di Tarumanagara disebutlah Citarum dan lain-lain. Tapi kita harus merawatnya agar apa? Agar ada Ci-nya. Ada, kembali bahasa sekarang mungkin ada energinya gitu ya. Pada saat kita tidak merawat sungainya, itu akan sangat kontradiksi. Pada saat kita menyebutnya Ci, sudah tidak ada Ci-nya kok. Pada saat sungainya kotor. Ada pengalaman masyarakat yang misalnya mungkin mengambil airnya untuk keperluan apa atau pengalaman bagaimana? Ya, kalau saya melihat masyarakat memang menggunakan air ini, tapi ini dialirkan untuk kepentingan masyarakat sampai Kabupaten Cianjur sana. Kota Cianjur, salah satu sumbernya airnya dari sini. Adapun orang yang menganggap bahwa air ini adalah air yang bisa mengobati ataupun hal yang lain, mungkin kelompok kaum muda, itu sah-sah aja. Karena buat saya air mempunyai mineral yang baik. Sebagian masyarakat Indonesia yakin bahwa khasiat air lebih dari sekedar penghilang dahaga ataupun kesehatan tubuh. Air terjun yang dikeramatkan sering dianggap memiliki khasiat dan kekuatan mistis yang terkandung di dalamnya. Khasiat sumber air yang membuat awet muda sering terdengar di berbagai daerah di Indonesia. Curug Putri itu konon diketahui masyarakat Jawa Barat mempercayai mitos itu. Barang siapa yang mandi, yang bercuci muka ataupun menyentuh air itu senantiasa dia akan menjadi muda kembali. Curug Putri, kalau misalnya lo yakin dengan mandi di situ awet muda, tapi dengan satu catatan barangkali kita nggak pernah ngeduain Tuhan nih. Gitu. Bismillah, kita mandi di situ, kita
berendam di situ, apalagi airnya air dingin, ya barangkali dengan keyakinan kita bisa lah kita awet muda. Pokoknya segala sesuatu ambil aja yang positif. Benarkah ada kandungan istimewa dalam air yang memberi khasiat tertentu? Saya kira hal-hal seperti itu tidak bisa dibenarkan saat ini ya. Awet muda atau faktor pengaruhnya bukanlah air yang dia gunakan untuk mandi. Keberadaan air di bumi dalam bentuk apapun itu kadar gizinya sama. Yang membedakan seperti tadi saya bilang, kalau kita ingin tahu rasanya tentu yang membedakan adalah kandungan mineralnya. Kalau kita ingin melihat warnanya tentu yang berpengaruh adalah kandungan di dalam air seperti ada tidaknya lumut di situ, ada tidaknya ganggang di situ dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang mempercayai air bisa digunakan oleh masyarakat lokal untuk hal awet muda dan lain-lain, menurut saya itu hal yang ya hanya kearifan lokal masyarakat setempat, bukan hal yang bisa dibenarkan saat ini.